nanti presentasi ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, adikku sekalian yang luar biasa, para pejuang keilmuan ini ya, yang tidak semua orang seperti Anda ya. Anda termasuk orang-orang yang terpilih. Ya, termasuk saya dulu S2 udah 40 tahun, kemudian S3 udah 43 tahun gitu ya. Itu sesuatu yang patut kita syukuri. Hari ini fenomena kita ketahui begitu banyak perubahan-perubahan yang sangat dahsyat ya, sangat luar biasa. Kalau kemarin disampaikan tentang banyak startup yang muncul ya di era digital gitu kan. Nah, entah kenapa setelah setelah perang Ukraina ini ya, adanya perang Ukraina ini, dengar-dengar info banyak bahwa banyak startup atau perusahaan digital itu yang katanya pada mulai merugi, ya merugi. Jadi, nah ini perlu diwaspadai juga, perlu dipelototin atau diawasi ya, atau intensi nih ya, apa diintensi ya, perhatian penuh lah ya gitu. Pantau melihat bagaimana ternyata perusahaan digital itu ada sesuatu yang kosong. Ini namanya bubble ya. Nah, bubble ini yang harus kita hindari. Dalam bisnis apapun kita tidak boleh menyediakan bubble itu ya. Oke, sebentar saya mau buka file dulu ya. Nah, bubble ini sangat erat kaitannya dengan namanya strategi dari perusahaan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan muda, startup itu, perusahaan aplikasi itu mereka pakai strategi. Ya, strateginya ya barangkali mereka mencontoh bagaimana perusahaan-perusahaan besar ya seperti Apple, seperti Google, Facebook itu bisa tumbuh demikian dahsyat luar biasa. Tapi kalau Anda bayangkan ya, kira-kira Facebook dan Google itu mereka data centernya, ruang servernya kira-kira segede apa ya? Bisa menampung member atau user seluruh dunia coba. Kira-kira Anda bayangkan itu data centernya segede apa kira? Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Nah, sekarang kayak di UMB saja, itu ruang servernya segede apa? Segede kelas kali ya? Atau kecil servernya? Segede ruang satpam, satpam komplek gitu ya. Nah, itu baru setingkat kampus. Bayangkan kalau Facebook, Google, atau Telegram, itu usernya seluruh dunia. Dan mereka memberikan layanan video call. Layanan video itu luar biasa besar. Artinya, data yang lewat itu sangat besar sekali. Memang di situ nanti mereka bisa pasang iklan dan sebagainya. Tapi pada awal-awal mereka melayani para membernya, ya, para pengguna layanan itu harus tersedia kapasitas infrastruktur yang luar biasa. Nah ini berarti perlu modal yang sangat besar, gitu ya. Ya, namanya di infrastruktur IT teknologi itu modalnya gede banget, padat modal. Karena padat teknologi itu padat modal. Memang begitu nanti menghasilkan uang, itu ya mesin kan, namanya mesin, ya uangnya mengalir terus gitu. Tapi bisa terbayang nggak bagaimana mereka harus investasi sebesar apa? Saya pernah ketemu dengan CEO-nya NTT, Nippon Telepon and Telegraph yang Indonesia ya, yang wilayah Asia itu. Dia bercerita punya data center di Cikarang itu MCB saklar listriknya aja, ya tahu saklar listrik ya, itu tingginya 15 meter. Saklarnya itu 15 meter tinggi. Berarti arus yang lewat tuh seberapa besar gitu. Artinya padat modal. Modalnya gede dan belum tentu berhasil. Nah, tapi orang banyak yang silau dengan value dari Facebook, dari
dari Instagram, dari Google ya, YouTube, value-nya mereka silo, pingin seperti itu gitu. Padahal ya tidak mudah itu. Barangkali kalau saya curiga juga, mereka itu sangat didukung oleh para global monarki ya, yang memiliki uang yang sangat berlimpah mensupport mereka. Ya, kabarnya di dunia startup, dunia aplikasi digital itu terkenal dengan istilah bakar-bakar uang. Apa itu bakar-bakar uang? Jadi di awal mereka banyak memberikan harga murah, bonus, insentif dan sebagainya, gratis ongkir dan sebagainya. Itu kan menyediakan uang yang sangat besar. Ya, hanya pemilik uang dunia saja yang mampu begitu. Nah, makanya terakhir-terakhir ini mulai kelihatan banyak perusahaan-perusahaan yang digital itu yang mulai merugi gitu ya. Kenapa merugi? Ya itulah fakta yang saya ceritakan tadi ya. Mereka mungkin secara bisnisnya tidak kuat-kuat betul, tidak memiliki customer base yang sesungguhnya gitu ya. Customer base-nya tidak terlalu kuat, tidak terlalu banyak. Kemudian mereka juga tidak mampu bakar-bakar uang, memang nggak punya uang, uangnya udah habis untuk modal awal gitu kan. Akhirnya ya nggak banyak usernya, begitu nggak banyak usernya, tidak bisa mendatangkan money. Aplikasi digital itu mendatangkan money pada saat usernya banyak dan akhirnya ada iklan di sana, ada advertising ya. Search engine optimizer itu bayar ya. Kemudian iklan di Facebook bayar. Iklan di mana lagi? Di Instagram mungkin dari para itu juga bayar gitu kan. Jadi tidak mudah masuk ke perusahaan digital itu. Nah, yang saya lihat kita bisa menggunakan digital itu sebagai platform bagi tool kita untuk berbisnis. Jadi bukan kita bisnisnya apa aplikasi digitalnya itu bukan. Karena itu sangat risky, sangat berisiko dan pertaruhannya besar. Tapi kalau kita misalnya menyediakan aplikasi e-commerce, sistem informasi manajemen untuk bisnis kita yang real, yang memang ada barangnya, ada pelanggannya yang selama ini sudah jalan, nah itu kelihatannya akan aman, sustain dan akan tumbuh gitu ya. Jadi jangan salah salah persepsi, salah asumsi bahwa kalau kita masuk bisnis digital dengan aplikasi digital itu kita akan sukses. Enggak, berat, susah itu. Pengalaman saya ketemu dengan CEO-nya Bukalapak juga, sekarang Bukalapak juga berat kan. Oke, itu gambaran begitu rumitnya ya, begitu rumitnya bisnis digital ya. Tapi kalau kita mau masuk bisnis yang digital yang sebenarnya gitu ya, nah kita harus kepada bisnis yang real yang sebenarnya ya. Nah sekarang saya mau menceritakan sekilas pada Anda tentang jadi strategi itu dibagi 3 level ya. Dibagi 3 bagian atau 3 tingkatan. Jadi ini supaya Anda paham agar Anda nanti bisa memposisikan sebetulnya Anda itu berada di level mana, di posisi mana gitu ya. Apakah Anda berada di level corporate ya, di headquarter, di kantor pusat, atau Anda berada di level divisi. Ya, divisi yang di bawah oleh kantor pusat. Dan ada atau kita berada di level fungsi. Jadi divisi itu mungkin kita berada di bagian customer service. Kita berada di bagian produksi. Mungkin itu adalah fungsi. Tapi bisnis mungkin kita berada di divisi air kemasan mungkin ya. Divisi TV, divisi makanan mungkin. Nah, dari makanan itu ada fungsi-fungsi. Ada yang bagian menjual, melayani, ada bagian packaging, ada bagian produksi, itu adalah fungsi-fungsi. Nah, ini adalah bagian dari layer-layer di perusahaan yang mana nanti akan menjalankan strategi di masing-masing layer. Tentu saja beda layer, beda strategi ya. Contohnya kalau di tingkat kantor pusat di corporate, nah itu memberikan arahan secara umum, ya arahan dari company, dari perusahaan dan jajaran manajemen tingkat atas yang memiliki bisnis itu. Nah, kenapa mereka memberikan arahan? Ya supaya semuanya tahu dan pada akhirnya gerakannya sama gitu. Nah, makanya
arahan atau setiap awal tahun biasanya board of director itu memberikan statement yang namanya biasanya bisa disebut CEO message ya. Jadi pesan dari CEO, perusahaan ini sedang menghadapi apa, harus bagaimana dan mau kemana, harus seperti apa. Itu disampaikan dalam awal tahun biasanya. Oh, mungkin tahun ini pandemik sudah mulai selesai, kita harus mulai speed up dan mulai melakukan penetrasi pasar gitu misalnya ya. Kita harus mulai melakukan program-program yang akan mendekati market karena sekarang pandeminya sudah mulai berakhir dan ini harus berlomba-lomba dengan kompetitor. Jadi kita harus menyiapkan. Nah, di level bisnisnya maka para kepala divisi akan menyiapkan produk-produknya disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Dan bagian marketingnya akan melakukan program dengan gencar. Kalau kemarin mungkin promosinya hanya lewat online gitu ya, lewat Facebook, Instagram dan sebagainya. Mungkin setelah pandemi ini promosi tidak hanya online, tapi yang offline juga akan dilakukan. Nah, supaya apa? Bisa kompetitif strategi atau kooperatif strategi. Jadi kita dengan lawan, dengan kompetitor itu kita mau berkompetisi atau kita bekerja sama saja lah, nggak usah nggak usah banting-bantingan, nggak usah bunuh-bunuhan gitu ya. Tapi kita kooperatif, gitu ya. Kooperatif bisa saja jadi kita berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, berkolaborasi dengan pedagang yang lain, berkolaborasi dengan supplier ya, enggak, supplier bahan pokok itu juga sangat bagus. Nah, ini ada fenomena menarik terkait dengan supplier ya. Kemarin ada berita Indonesia itu mengimpor minyak dari Singapura. Yang menariknya adalah Singapura itu nggak punya ladang minyak. Tapi Singapura bisa menjual minyak ke Indonesia. Kira-kira apa menurut pendapat Anda dalam kondisi semacam ini? Kok bisa kita mengekspor dari Singapura ya? Nah, berarti di Singapura itu ada perusahaan jual beli minyak kan? Mereka beli minyak dari produsen, ya, kemudian dia tampung di Singapura. Ya, kemudian mereka menjualnya dan di situ terlihat bahwa mereka pasti dapat selisih harga kan? Nah, itulah kenapa Singapura itu maju dan kaya karena mereka memegang rantai pasar. Dan dengan adanya perang di Ukraina ini, nah itu kan 35% kalau nggak salah suplai gas dan minyak bumi itu dari Rusia. Makanya ya gas sama ini agak terganggu sekarang ya, termasuk tepung gandum ya sekarang susah. Tepung agak susah sekarang ya. Kita mengimpor tepung dari India, dari mana lagi kan. Nah, kemarin pengusaha ayam geprek itu lagi kesulitan nyari tepung. Kalau Anda menjadi supplier tepung, nah ini bisa saya sambungkan dengan pemilik ayam geprek ya. Nah, era sekarang namanya kalau kompetisi akan berat. Sudah semakin banyak perusahaan yang rugi ya. Semakin banyak perusahaan yang sekarang udah kehabisan napas. Kenapa? Selama pandemi 2 tahun itu mereka tidak dapat apa-apa, bahkan mereka mengeluarkan biaya tetap, yaitu biaya karyawan, biaya utilitas dan sebagainya. Jadi banyak yang perusahaan yang collab ya. Kenapa ya? Nggak ada pemasukan tapi pengeluaran tetap ada. Hotel itu kalau nggak salah untuk abonemen listrik itu kalau nggak salah ratusan juta itu sebulan. Ya gedung-gedung yang gede gitu. Hanya untuk bayar abonemen listrik. Ya kalau nggak ada tamu, nggak ada sebagainya ya collab lah tiap bulan ratusan juta gitu, pendapatan dari mana gitu ya. Nah, itu luar biasa kondisi pandemi. Nah, itu di level bisnis ya, kompetitif atau kooperatif. Sedangkan di level fungsional, kita melakukan maximizing resource productivity. Jadi memaksimalkan resource yang ada, resource management, kolaborasi dan sebagainya, efektivitas, cost leadership, bagaimana bisa efektif, bisa produktif dan sebagainya, itu di level fungsi. Jadi ketika kita berada di level fungsi, nggak usah mikirkan strateginya kenapa kita belok kanan, kenapa belok kiri, nggak usah. Tapi bagaimana ketika kita diarahkan belok kanan, kita belokannya bisa cepat, bisa bagus, bisa produktif, bisa dengan power yang gede, tapi energinya kecil. Nah, itu level fungsi. Jadi kita harus tahu ketika kita berada di fungsi,
kita harus mensukseskan apa-apa yang ditetapkan oleh divisi dan itu merupakan arahan dari corporate. Kita mensukseskan itu. Misalnya di level fungsi, ya, yang bagian produksi, karena ini pandemik sudah boleh dibilang sudah selesai. Bagian produksi harus mensiapkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang murah dan jumlahnya, kuantitasnya juga harus bisa siap memenuhi permintaan pasar. Bagaimana caranya? Ya, itu biasanya tugas dari senior manager atau manajer produksi. Ya, begitu juga bagian marketing. Fungsi bagian marketing dia harus melakukan program-program marketing agar bisa menghasilkan target yang ditetapkan, ya. Istilahnya dengan memberdayakan resource apapun stakeholder yang ada, marketing harus jalan. Nah, ini ada 3 tingkatan itu, tingkatan dalam menetapkan strategi itu, ya. Ada di level corporate, level bisnis divisi, atau di level fungsional. Nah, ini bisa mungkin kalau Anda punya perusahaan sendiri, ya Anda bisa membuat 3 tingkatan ini. Misalnya Anda sebagai pemilik perusahaan, Anda berarti level corporate. Mungkin Anda punya staf 1 atau 2. Yang satu mungkin menjadi supervisor, ya, itu di level bisnis strategi. Dan satu lagi yang pelaksana, ya dia fungsional, menjalankan apa yang menjadi arahan dari supervisor, gitu kan. Dan supervisor menjalankan direction dari Anda sebagai pemilik perusahaan. Jadi harus clear. Anda selaku pemilik perusahaan harus tahu betul arahnya kemana, bagaimana, dan seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan strategic management, ya. Oke, saya akan masuk slide berikutnya. Ada pertanyaan? Untuk Rian, kayaknya gimana? Sudah ada kabar tadi? Saya aja Pak, Heti Nur Hikmah yang dijadikan host. Sudah ada, ya? Kalau sudah ada, oke, saya akhiri ini, nanti lanjut lagi. Saya ingin siapa yang mau di ini? Nur Hikmah. Oh, ini Heti Nur Hikmah. Oke, Heti Nur Hikmah, saya bikin co-host. Silakan mulai mempresentasikan, ya. Jangan lupa nama-nama anggotanya siapa aja, sebut biar saya. Baik, Pak. Silakan dipaparkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya di sore ini kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kuliah seperti biasanya. Mohon maaf Pak, ada kendala ya sedikit tadi. Mungkin sebelumnya mohon maaf Pak, karena presentasinya kurang maksimal. 2 orang teman kita, yang satu Kang Lutfi lagi sakit, ya, dirawat di rumah sakit. Semoga cepat diberi kesembuhan. Serta Kang Fikri nggak bisa juga Pak, halangan lagi kerja. Jadi sekarang yang mau presentasi hanya 4 orang, saya, Kang Rian, Teh Nadia, sama Teh Pera. Oke, lanjut. Ya. Baik, dimulai aja ya. Sebelumnya Kang Rian udah gabung? Sebentar ya. Soalnya Kang Rian juga lagi kerja. Itu aja Teh Pera. ke slide berikutnya, nama-nama anggota kelompok tolong dipindahkan. Oh, nama-nama, baik. Biar saya screenshot. Nah. Ini Pak. Oke, iya. Saya screenshot. Kang Lutfi yang sakit, Kang Fikri yang lagi kerja. Rian udah masuk Teh. Iya. Kak Teh Pera udah masuk Teh. Teh Nadia, apa dimulai aja ya Pak? Ya, mulai aja dari yang ada, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya udah Pak.
Terima kasih Bapak untuk waktunya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di sini ada kita mau menjelaskan tentang pengertian formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan pengembangan perencanaan jangka panjang untuk manajemen yang efektif melalui analisis lingkungan, termasuk juga di dalamnya terdapat misi, visi dan tujuan, strategi dan kebijakan dari perusahaan, mengembangkan strategi dan pengarahan kebijakan. Oleh Whelan and Hanger 2012. Di dalam formulasi strategi ini termasuk pembuatan visi dan misi organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman lingkungan luar terhadap organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilakukan. Selanjutnya di sini ada 5 tahap formulasi strategi. Yang pertama misi. Misi dapat didefinisikan sebagai alasan atau tujuan suatu organisasi berdiri. Misi merupakan langkah awal dari proses pengembangan strategi perusahaan. Oleh karena itu, sebuah misi yang efektif akan sangat membantu perusahaan dalam memformulasikan strateginya. Pengertian lain dari misi yaitu maksud unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasikan lingkup operasinya dalam hal produk, pasar, serta teknologi. Misi merupakan langkah awal dari proses pengembangan strategi perusahaan. Oleh karena itu, sebuah misi yang efektif akan sangat membantu perusahaan dan memformulasikan strateginya. Adapun 6 kriteria sebuah misi yang efektif. Yang pertama, jelas dan singkat, unik, fleksibel, pengambilan keputusan, budaya organisasi, serta memberikan inspirasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Rian. Mangga Kang Rian. Baik Teh, terima kasih. Mohon maaf Pak sebelumnya buat ketidaknyamanan karena persiapannya yang jadinya kurang bagus sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi. Visi menggambarkan aspirasi dasar atau mimpi dari sebuah organisasi yang biasanya merupakan inisiatif pendiri atau pemimpin organisasi dengan dukungan dari semua karyawan. Visi menggambarkan keberhasilan masa depan yang ingin dicapai, berjangka waktu 10 sampai 20 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Pernyataan visi menyajikan maksud strategis perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Pearce and Robinson 2008. Adapun 6 kriteria dari sebuah visi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dibayangkan. Yang kedua, diinginkan. Yang ketiga, dapat dicapai. Yang keempat, fokus. Yang kelima, fleksibel. Dan yang keenam, dapat dikomunikasikan. Tujuan yang sekarang adalah tujuan. Pernyataan tujuan merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang konkret dan terukur. Pernyataan tujuan adalah sebuah foto dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan dan merupakan perjalanan untuk mencapai visi. Karena pernyataan tujuan adalah gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, target yang dibuat, pernyataan tujuan perlu dicerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai perusahaan secara konkret dan terukur. Dengan melihat tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi tersebut telah mengarah pada visi yang ingin dicapai. Yang selanjutnya adalah strategi. Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Teh Pera, mangga. Teh Nadia. Iya, Teh. Ya, boleh Teh Nadia dulu aja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian strategi. Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau lebih baik dari kompetitor untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan, sehingga mampu mencapai sasaran jangka menengah atau jangka panjang perusahaan. Menurut Chandler, yang dikutip dalam Kuncoro, strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan. Diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian lain dari strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian mengenai strategi yang telah dijabarkan, strategi merupakan rencana atau penentuan tujuan yang dilakukan perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, menurut tipikal bisnis perusahaan, biasanya mempertimbangkan 3 tipe strategi. Yang pertama ada strategi korporat, menyatakan bahwa secara keseluruhan direksi perusahaan memiliki sikap secara umum terhadap pertumbuhan bisnis dan manajemen bisnis yang berbeda-beda dan memiliki beberapa produk. Tipikal strategi korporat dikatakan sehat dengan 3 kategori, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan penghematan. Yang kedua ada strategi bisnis. Biasanya strategi bisnis terjadi pada unit bisnis atau level produk dan menekankan peningkatan posisi yang kompetitif dari produk atau jasa perusahaan di industri yang spesifik atau segmen pasar yang telah dilakukan unit bisnis. Strategi bisnis dikatakan sehat dengan 2 kategori, yaitu strategi yang kompetitif dan kooperatif. Yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi ini menggunakan pendekatan yang melalui area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dan strategi untuk memaksimalkan produktivitas sumber daya. Next, Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan merupakan suatu pengarahan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam tahap formulasi strategi dengan implementasinya. Perusahaan menggunakan kebijakan untuk membuat karyawan dan seluruh pihak perusahaan membuat keputusan dan melakukan aksi yang mendukung misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Selanjutnya ada faktor evaluasi presentasi organisasi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: poin pertama, meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Poin kedua, ada mengukur prestasi. Dan yang ketiga, ada mengambil tindakan korektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Vera. Mungkin Teh. Halo Teh Vera, udah gabung belum? Teh Vera, Kalau Tepera nggak ada, boleh dilanjut sama Rian aja deh, nggak apa-apa. ya boleh. Yang selanjutnya adalah pengamatan terhadap faktor eksternal dan internal dalam formulasi strategi. Analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang,
opportunities, dan tantangan atau ancaman threats yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan dilakukan analisis lingkungan adalah mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk mensukseskan organisasi. Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman. Struktur lingkungan dapat dibagi atau dibedakan menjadi dua elemen utama, yaitu yang pertama lingkungan eksternal. Lingkungan yang berada di luar organisasi. Sebagai contoh, di situ ada konsumen, pemasok, dan pesaing. Yang kedua adalah lingkungan internal, yaitu lingkungan yang langsung berada di dalam organisasi, seperti karyawan dan dewan komisaris. Selanjutnya, alat analisis SWOT. SWOT merupakan akronim yang digunakan untuk mendeskripsikan strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman, yang merupakan faktor strategis bagi perusahaan spesifik. Whelan and Hanger. Analisis SWOT ini bermula dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1960 sampai 1970. Penelitian berawal dari suatu ide untuk mempelajari mengapa banyak perusahaan gagal dan membangun perencanaan strategi. Salah satu pencetus utama analisis SWOT ini adalah Albert S. Humphrey. Selanjutnya, analisis SWOT merupakan teknik histori yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan, dengan situasi eksternalnya seperti peluang dan ancaman. Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dari strategi yang berhasil. Kesimpulan, formulasi strategi merupakan pengembangan perencanaan jangka panjang untuk manajemen yang efektif melalui analisis lingkungan. Termasuk juga di dalamnya terdapat visi, misi, dan tujuan dari perusahaan, mengembangkan strategi dan pengarahan kebijakan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam formulasi strategi. Hal itu harus terlaksana untuk menganalisis faktor eksternal dan internal sehingga menghindari ancaman dan kelemahan suatu organisasi. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang dipakai untuk analisis formulasi strategi sebuah organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana. Sebagai bentuk saran, formulasi strategi dapat terlaksana apabila faktor eksternal dan internal dalam manajemen strategi dapat dianalisis dengan baik. Untuk selanjutnya diserahkan ke Teh Heti, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik, terima kasih Kang Rian, Teh Nadia. Mangga selanjutnya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada. Satu dulu ya. Maksudnya ya satu-satu gitu. Boleh siapa dulu yang mau bertanya? Yo, siapa yang bertanya? Siapa? Baik, saya izin bertanya. Ya. Itu ya. Ayo lintang Ya. ayo. Baik. Mengenai kebijakan perusahaan ya. Mengapa sebuah perusahaan seringkali didemo oleh para karyawannya? Sedangkan sebelum karyawan itu masuk ke perusahaan tersebut, mereka kan sudah menandatangani MOU sebelumnya.
Apa yang menyebabkan para karyawan ini mengalami ketidakpuasan sehingga di waktu-waktu tertentu, apalagi khususnya setiap tanggal 1 Mei ya, Hari Buruh itu May Day. May Day. Seringkali para buruh itu tumpah ke jalan gitu, menuntut aspirasinya, menuntut kebijakan-kebijakannya, padahal sebelum mereka masuk ke sebuah perusahaan, perusahaan sudah menjelaskan terkait gaji, terkait pekerjaan yang mereka alami gitu. Itu faktornya karena apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arya. Saya ulangi dulu ya. Mungkin intinya mengapa sebuah perusahaan sering didemo oleh karyawannya, apa yang menyebabkan seringkali karyawan melakukan demo padahal sebelumnya sudah ada perjanjian MOU dan sebagainya. Mungkin begitu ya. Iya. Ya, mangga selanjutnya Selanjutnya, Pak Iwan. mau nanya nih, izin ya. Sedikit aja, saya menanyakan tentang perbedaan antara peraturan dan kebijakan aja. Peraturan itu seperti apa? Perbedaan kebijakan dan peraturan. Perbedaan antara peraturan dan kebijakan? Ya, itu aja. Ya, baik. Mungkin boleh ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Kita tampung dulu pertanyaannya, nanti kita jawab satu-satu. Ada lagi nggak, teman-teman? Mungkin cukup dulu ya, kita cari dulu jawaban yang 2 pertanyaan ini. Mohon ditunggu sebentar. Enggak. Boleh bantu jawab yang pertama? Ya. Ya, silakan jawab. Jawab tuh. Sedikit yang saya tahu ya, biasanya terjadi demo itu lebih ke arah kepuasan pribadi yang nggak tercukupi sih. Kalau secara UMK atau UMR wilayah kota kan mereka sudah tahu kebijakan dari pemerintah seperti apa gitu. Mungkin mereka lebih meningkatkan daripada, kalau dari saya sih biasanya itu terjadinya itu karena tidak kepuasan secara pribadi, secara konsumtif mereka tidak terpenuhi. Jadi mereka ingin meng-up pendapatan mereka secara aktif, tapi secara kompetisi sebenarnya mereka masih di level harusnya lebih meng-up lagi gitu, daya saingnya itu masih rendah. Mungkin kalau di kalangan pekerja seperti saya gitu ya, biasanya kalau orang-orang yang kayak gitu itu bisa lebih mudah untuk ditendang jika secara kontrak mereka itu nggak ada kontrak gitu. Kalau sekarang lebih banyak kalau di tempat saya tenaga harian lepas kayak gitu. Soalnya kalau dilihat dari kondisi sekarang, anak baru yang baru lulus aja masih banyak yang belum bekerja, terus yang posisi orang-orang yang sudah bekerja juga masih banyak yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kalau saya bantu jawab sih kenapa banyak terjadi demo, sebenarnya yang pertama kurangnya kompetensi dari masing-masing pekerja, karena saya yakin kalau kompetensinya bagus, gajinya juga ikut bagus gitu, ikut naik gitu. Karena perusahaan juga pasti berani bayar orang yang punya kompetensi ataupun keahlian yang bisa ngedukung perusahaan itu untuk maju atau untuk up ke depannya gitu. Yang keduanya kenapa terjadi demo, karena daya beli mereka ataupun keinginan pribadi mereka itu cukup tinggi, sedangkan dari segi gaji mungkin kenaikannya kayak tahun sekarang UMK cuma sekian persen di wilayah Jawa Barat. Mungkin seperti itu sih kalau tanggapan dari saya untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana Kang Arya? Udah terjawab belum? Atau masih ada yang kurang? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Tapi memungkinkan tidak jika salah satu faktor kebijakan, bukan kebijakan, salah satu faktor mereka demo itu ditunggangi oleh seseorang gitu. Bantu jawab lagi ya. Kalau secara politik sih kemungkinan bisa aja. Soalnya apa? Namanya suatu kebijakan pasti kan ada yang pro sama yang enggak. Apalagi kan sekarang politik itu lagi panas. Bisa aja kebijakannya sudah bagus, cuman ditunggangi oleh oposisi, misalnya gitu ya, untuk menggulingkan seolah peraturan itu jelek, kebijakan itu jelek, jadi ada yang menaungi demo di dalamnya gitu, seperti memodali atau memprovokasi untuk bisa terjadinya demo besar-besaran. Jadi seolah sudut pandang atau opini asumsi masyarakat itu, oh ternyata kebijakan pemerintah itu salah gitu, tidak pro masyarakat. Jadi jawabannya kemungkinan ada sih buat untuk kayak politik masuk ke demo kayak gitu ada.
Nah, bagaimana perusahaan menyikapi hal tersebut gitu. Jadi kan seringkali di dalam sebuah demo perusahaan itu ada yang dinamakan serikat buruh gitu ya. Salah satunya mungkin itu apa namanya paguyubannya gitu. Ketika ada demo, orang yang sebetulnya dia tidak ingin ikut campur, namun karena desakan dan paksaan akhirnya mereka ikut, dan ketika ketahuan ya ditendang oleh perusahaan. Ini kan bukan keputusan yang bijak gitu kan, dia hanya ikut-ikutan saja gitu, terbawa. Di sisi lain dia juga tidak mau, tapi di sisi lain dia juga ditekan karena harus gitu. Nah, karena pertanyaan awal saya mengenai kebijakan, nah, bagaimana perusahaan menyikapi hal-hal seperti itu, Kang? Kalau dari sudut pandang saya gitu ya, bagaimana perusahaan menyikapi misalnya orang yang emang dia itu pro terhadap perusahaan, tapi karena desakan, paksaan lingkungan gitu ya, sosial dia untuk ikut demo, mungkin alangkah lebih bijaknya dari pihak karyawan juga mungkin mengajukan istilahnya lah banding atau komunikasi ke perusahaan. Atau mungkin dia juga bisa komunikasi terlebih dahulu mungkin ke perusahaan bahwa ada tekanan seperti A, B, C, tapi sebenarnya dia sudah cukup enak atau sudah cukup pas lah untuk dengan perusahaan, kebijakan seperti gaji atau regulasi di perusahaan kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya dilihat dari kacamata perusahaan, mungkin perusahaan nggak akan terlalu ambil pikir panjang mungkin ya, karena mungkin sumber daya manusia kita juga secara standarnya itu masih cukup melimpah, mungkin kalau kecuali di lingkungan kayak di atas-atasnya sekelas sarjana ataupun sekelas pengusaha. Tapi kalau di lingkungan kayak sekelas lulusan SMK, SMA itu cukup melimpah. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang dianggap perusahaan kurang pro dengan perusahaan dan tidak suka dengan kebijakan, mungkin pintu keluar itu terbuka lebar. Jadi kalau bagi saya dari sudut pandang saya, kebijakan perusahaan mungkin alangkah baiknya ada diskusi dulu lah, tapi diawali dari karyawan itu tersebut gitu. Soalnya namanya perusahaan nggak mungkin hanya satu-satu gitu. Misal ada 1.000 karyawan, nggak mungkin kenapa dia ikut demo A, B, kenapa C, kenapa kayak gitu. Mungkin lebih aktif dari si karyawannya sendiri sih. Jadi nanti bakal terjadi kebijakan yang tepat gitu. Bisa menguntungkan perusahaan ataupun menguntungkan karyawan. Mungkin seperti itu, Kang. Oke, udah dijawab panjang lebar ya. Mungkin pertanyaan yang kedua bisa dijawab. Ya, monggo Pak. Untuk pertanyaan dari antara aturan dan kebijakan, mungkin untuk aturan itu pada dasarnya adalah daftar yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang bertujuan dilakukan karyawan, serta aturan bisa dalam bentuk perintah, instruksi, atau norma yang perlu dipatuhi. Sebaliknya, sementara kebijakan menentukan kerangka kerja di mana keputusan eksekutif dapat diambil. Aturan menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan, sedangkan kebijakan menentukan apa yang perlu dilakukan dalam berbagai keadaan. Kebijakan berasal dari tujuan bisnis, yaitu kebijakan dibuat dengan memperhatikan tujuan organisasi. Sebaliknya, aturan didasarkan pada kebijakan dan prosedur. Serta dalam hal Sedangkan aturan adalah pernyataan khusus, yaitu menetapkan tindakan atau non-tindakan karyawan. Sebaliknya, kebijakan adalah pernyataan umum yang memandu pengambilan keputusan manajer secara umum dengan menyatakan masalah yang dihadapi setiap hari dan solusi yang siap mereka buat. Aturan dibuat untuk mengatur perilaku dan memastikan kepatuhan untuk menjaga disiplin dalam organisasi. Sebaliknya, kebijakan dirumuskan oleh manajemen untuk memandu pengambilan keputusan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi. Untuk aturan sendiri itu biasanya pasti berada di awal gitu. Aturannya ini yang boleh kita lakukan, ini yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan itu. Sementara kebijakan itu untuk
menyeragamkan semua. Kalau misalnya dari perusahaan itu untuk pertama mungkin kita pasti tahu dulu ya aturan di perusahaan ini kayak gini. Kita mau siap ikut atau enggak buat mengikuti aturan tersebut. Kalau misalnya kita mau ikut berarti kita lanjut, kita masuk ke situ, ke ruang lingkup situ. Kalau misalnya kita nggak siap buat aturannya, berarti kita bisa mengundurkan diri. Serta untuk kebijakan itu lebih ke pengaturan dari manajer untuk menghadapi beberapa karyawannya mungkin ada pro kontra atau ada masalah. Untuk menyikapinya mungkin terdapat beberapa kebijakan yang diberikan oleh manajer kepada karyawan-karyawannya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Mangga, silahkan. Gimana Pak Iwan? Udah jelas apa belum? Tadi saya sambungkan dengan lintang tadi ya. Ya. Sambungkan dengan lintang tadi. Kalau mengenai tentang demo itu sendiri, itu dari pihak pimpinan atau manajer sendiri apa yang harus dilaksanakan gitu kan? Apakah kebijakan apa aturan gitu kan? Disambung dengan lintang tadi. Untuk meredam tadi jika bisa terjadi lagi demo gitu kan? Yang dikeluarkan apa kebijakan apa aturan itu yang akan dikeluarkan sama perusahaan tadi? Ya, izin menjawab ya. Sebelumnya mohon maaf bila masih belum kejawab sama saya gitu. Kalau menurut saya untuk masalah tadi demo karyawan, mungkin makanya ada demo ada beberapa kebijakan ada mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan karyawan tersebut. Nah, bila ada terjadi masalah seperti demo tersebut, mungkin yang dikeluarkan oleh karyawan itu lebih ke kebijakan. Contohnya, nah berarti karyawan si perusahaannya bakal mengeluarkan kebijakan. Perusahaan tersebut masih mau ikut kontrak kerja sama kita atau enggak. Kalau misalnya emang enggak, berarti silahkan diputuskan kontrak kerja tersebut. Kalau misalnya ada yang masih mau ikut, ada yang masih mau di perusahaan tersebut, ya mungkin masih bisa lanjut di perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya perusahaan mengeluarkan aturan itu mungkin aturan sudah ada di awal ya. Tapi kalau misalnya udah ada kejadian demo tersebut atau beberapa hal yang tidak diinginkan, yang pertama mungkin pasti mengeluarkan Siap, oke, Kartos. Ya, sudah terjawab ya. lagi aturan yang baru atau tambahan aturan. Gitu. Luar biasa nih. Gimana Pak Iwan, terjawab belum? Ya, insya Allah terjawab. Ya. Iya. Cukup. Terima kasih Pak Iwan. Kak Arya. Ya, luar biasa nih. Lawyer clubnya rame nih ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Saya nambahin ya berkaitan dengan tadi yang pertama berkaitan dengan jadi lupa tadi ya kebijakan yang sebelumnya Tentang demo Pak, demo. Demo Pak. Iya demo, demo. Jadi kan kalau demo ini memang menjadi karakter bangsa kita ya sekarang ini ya. Padahal Jadi karakter. dulu kita itu terkenal dengan istilah musyawarah gitu ya. Tapi ini memang karena belum berhasilnya pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks employment ya, dalam konteks hubungan antara perusahaan dengan karyawan, itu sebenarnya ada konsep baru yang namanya performance itu dituangkan dalam konsep produktivitas. Jadi kesepakatan PKB, perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan karyawan itu didasarkan kepada target-target produktivitas. Jadi bukan pada target-target pendapatan semata, tapi tingkat produktivitasnya itu jelas. Jadi kalau misalnya unit karyawan itu produktivitasnya dia standar, ya tidak ada tambahan bonus. Tapi kalau ternyata produktivitasnya tinggi, nah itu dapat bonus dan itu fair gitu ya. Fair kenapa?
Karena nanti unit-unit yang memang produktif, dia bisa menghasilkan sebuah hasil kerja yang di atas target, ya mereka akan dapat bonus. Sementara unit-unit yang standar atau bahkan kurang produktif, jadi kurang dari target, ya dia nggak dapat bonus gitu, nggak dapat tambahan insentif. Nah, konsep ini yang harus disepakati bersama antara serikat pekerja SP dengan perusahaan, ya itu adalah bagian dari internal relationship, ya IR biasanya nyebut, antara karyawan dengan perusahaan. Nah, ini biasa difasilitasi oleh serikat pekerja dengan bagian di human capital SDM. Ada perundingan perjanjian kerja bersama PKB. Nah, sebetulnya PKB itulah menjadi patokan bagi keberlangsungan perusahaan itu, bagaimana hubungan industrial relationship antara karyawan dengan perusahaan itu di situ. Nah, kalau udah sepakati, harusnya orang-orang yang ilmiah tinggal rujukannya ke situ saja. Jadi demonya harusnya demo yang elegan, ya. Artinya tinggal perwakilannya menghadap kepada board of director gitu ya, atau perwakilan dari manajemen, membahas tentang sesuatu yang sesuai dengan PKB. Jadi sebenarnya udah clear kalau konsepnya, ya, pola proses bisnisnya sudah clear gitu. Cuman ya karena di karakter tadi, karakter yang kadang-kadang ada provokasi, kadang-kadang ada ketidakpuasan individu, ada gitu-gitulah, ya. Ini harusnya kita menjadi masyarakat ilmiah tidak begitu. Lagian sebetulnya kalau sering demo juga nggak banyak hal yang kita dapatkan, ya. Terus tadi ya berkaitan dengan peraturan dan kebijakan. Nah, memang peraturan itu sesuatu yang mengatur gitu ya. Tapi dalam implementasinya itu ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Misalnya tadi kalau ada yang ikut demo atau ada yang melanggar, apakah langsung dieksekusi sesuai peraturan. Nah, kadang-kadang banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga oleh manajemen. Apakah kebijakannya itu rileks, kebijakannya standar, atau kebijakannya represif, itu ya pilihan dari board of director, dari BOD, ya. Nah, kalau saya tipikalnya leadership-nya adalah leadership yang harmoni gitu, ya kita lihat dulu lah. Kalau memang secara psikologis ini karyawan berat, ya mestinya itu alasan-alasan itu bisa diterima, dan tentu saja tidak perlu dijatuhkan sanksi yang maksimal lah gitu. Nah, kebijakan itu harusnya begitu, melihat filosofi dari kondisi, filosofi dari proses, tidak kaku gitu ya. Dalam peraturan atau dalam hukum itu ada filosofinya, peraturan dan hukum itu dibuat. Nah, kadang-kadang orang kaku kan karena melakukan ini hukumannya sekian gitu. Tapi di sisi lain mereka standar ganda, ya. Oh, belum ada niat korupsi misalnya gitu ya. Ini standar ganda. Kebijakannya terlalu lunak gitu ya. Kebijakannya nggak standar, harusnya nggak begitu. Ya namanya kebijakan itu berlaku untuk semuanya. Kalau memang kita rileks, lunak, ya lunak semua. Kalau kita keras, ya keras semua. Jangan kebijakan itu berbeda-beda, standar, double standar, itu nggak baik. Apalagi di korporasi itu sangat tidak tepat. Gitu. Kenapa? Karena akan berdampak kepada stabilitas dan harmoni dari perusahaan itu, ya, gitu ya. Nah, ini adalah peran yang harus dimainkan oleh bagian dari SDM kalau di perusahaan. Jadi SDM itu harus bisa sedini mungkin mempelajari, bahkan terjadi hubungan yang harmonis dengan para pengurus serikat pekerja gitu. Jadi sedini mungkin keluhan dan komplain ini kalau bisa sudah bisa ditangkap oleh bagian SDM. Supaya apa? Supaya kalau ada kasus-kasus khusus, ya, itu sudah bisa tertangani, ya, bagian internal relationship tadi itu bisa ditangani oleh perusahaan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini berkaitan bagaimana pengelolaan SDM, terus tata kelola hubungan, ya, hubungan relationship-nya, ya, hubungan itu relationnya seperti apa. Yaitu ada bagian di manajemen harusnya yang menangani itu, sehingga tidak selalu meledak dengan demo gitu. Makanya kebijakan-kebijakannya harus juga menyesuaikan, ya, harus manusiawi dan sebagainya lah. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini menarik, ya, terkait strategi tadi. Ada tingkat korporasi, ada tingkat bisnis, dan tingkat fungsional. Nah,
Strategi itu juga mempertimbangkan salah satunya tadi kondisi karyawan seperti apa ya, internal resource dan external resource. Itu juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai strategi itu tidak mempertimbangkan kondisi yang ada, resource-nya semacam apa, suasananya bagaimana. Nah, itu salah. Jadi BOD atau manajemen harus mendengarkan, melihat situasi itu semua. Tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa jalan hanya tidak bisa hanya jalan dengan semaunya sendiri gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena informasi, data-data itu pasti bersebaran di banyak lini, banyak bagian lah gitu. Sehingga pada saat mau membuat policy itu apa ya? Kebijakan juga sebetulnya. Policy makanya tadi ruhnya kan, aturan itu hanya salah satu pelaksana ya, aturan untuk melaksanakan. Tapi nanti ada program. Nah, program dan peraturan itu merujuk kepada kebijakan. Misalnya kebijakan tahun ini adalah efisiensi misalnya. Misalnya efisiensi kebijakan tahun ini kan ya itu menjadi sebuah pegangan bagi semuanya. Oh, kita efisiensi semua. Maka kita harus melakukan pengetatan dan sebagainya. Maksudnya kebijakannya tahun ini kita ekspansi, penetrasi. Semuanya mengeluarkan program yang mendukung penetrasi untuk mendapatkan pasar sebanyak-banyaknya. Jadi strategi tadi ada kebijakan-kebijakan yang dituangkan. Makanya ada visi misi, ada policy, nanti habis dari policy itu ada program. Jadi program itu merujuk kepada policy, policy merujuk pada visi misi. Visi misi merujuk kepada kondisi internal eksternal, mapping situasi. Jadi nyambung ya. Nah, situasi ini juga berada masukan dari namanya monitoring evaluasi di belakang gitu ya. Jadi para customer service, para sales dan sebagainya di ujung tombak nanti memberikan masukan ke BOD. Nah, masukan ini yang dijadikan analisa situasi oleh BOD. Analisa situasi ini yang nanti akan menghasilkan visi misi atau menghasilkan kebijakan policy ya tadi message, kemudian dituangkan dalam program dan seterusnya. Nah, fungsi-fungsi menjalankan program-program yang ditetapkan bersama sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan atau arahan dari korporasi. Jadi nyambung harusnya gitu kan, tidak fungsional berjalan kemana, divisi kemana, corporate kemana, itu enggak begitu. Jadi semuanya seias kata, ada benang merahnya, melakukan satu komando, soliditas yang dijaga. Nah, itu strateginya semacam itu ya. Jadi strategi berkaitan dengan tingkat korporasi. Mungkin itu penguatan dari saya, penambahan dari saya. Silakan bila ada komentar atau ada ini. Yang belum menulis nama lengkap dan NIM, silakan ya. Saya mau merekod. Maghrib, Pak. Maghrib dulu. Ya, maghrib dulu mau lanjut atau kita sudahin saja? Ya, saya rasa Kembali kalau ke forum. materinya sudah dapat kan, intinya ada ada tingkat di korporasi ya. Kemudian ada tingkat di bisnis, di fungsi bisnis di tingkat divisi ya. Dan berikutnya ada di tingkat fungsional. Itu aja intinya. Nah, nanti itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dari masing-masing tingkat itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di tingkat corporate itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Misalnya kondisi politik dan sebagainya, itu harus bisa dibaca oleh tingkat korporasi ya, harus bisa dibaca. Tidak boleh korporasi itu buta, tidak boleh. Harus benar-benar memperhatikan situasi terkini. Makanya dia harus peka. Kalau ada demo juga demonya kenapa itu harus benar-benar didalami. Bagian dari SDM harus mendekati itu. Ada apa demo sebetulnya. Bahkan diajak ngobrol-ngobrol, diajak ngopi-ngopi gitu ya. Jadi jangan sebagai supervisor ke atas terus diem aja, cuek karena gajinya lebih tinggi, tidak peduli. Nah, itu tidak bagus. Harus ada kebijakan-kebijakan yang diatur. Jadi kebijakan dari atas menyatakan bahwa kita harus lebih komunikatif dengan orang-orang di bawah. Nah, itu juga berubah kebijakan. Jadi jangan kebijakan dan aturan ya. Mungkin aturannya kaku, tapi ya kita bijak lah. Tapi jangan bijaksana tidak bijak sini, itu bahaya juga ya. Harus ya bijaksana dan bijak sini juga gitu ya. Jadi jangan bijaknya di sana aja, sini nggak bijak gitu. Nah, itu nggak boleh, harus bijak di semua ini, nggak boleh standar ganda ya, karena katanya adil itu mendekatkan kepada
ketakwaan gitu ya. Nggak boleh adil sana, di sini nggak adil. Oke, saya rasa cukup ya kuliah hari ini. Plus untuk grup 5. Dan intinya dari strategi sudah dapat, sudah saya gambarkan filosofinya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih sudah kuliah, semangatnya luar biasa tadi lawyer clubnya ya. Keluar semua itu kasus-kasus keren ya, supaya kita membedah dengan maksimal. Demikian kuliah sore ini saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak ya.